Welcome to Economy Digest, tempat kita membahas dan mengelupas lebih dalam tentang peristiwa ataupun fenomena terkait bisnis dan ekonomi. Dalam topik kali ini, kita akan membahas soal produk yang tidak lagi asing, yakni jagung. Siapa sih di antara kita yang nggak tahu soal jagung? Biasanya digunakan oleh masyarakat umum sebagai sumber pangan dan sayur mayur, jagung ternyata juga merupakan komoditas yang memiliki pengaruh besar loh terhadap ekonomi. Dampak dari komoditas ini bisa berpengaruh pada berbagai industri. Nah, untuk mengerti lebih jauh soal potensi bisnis dan ekonomi dari komoditas jagung, tentunya kita perlu mengetahui situasi serta latar belakang komoditas jagung di Indonesia saat ini. Tahukah kalian bahwa pada tahun 2022 kemarin, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia bisa melakukan swasembada jagung pada tahun 2024? Hari ini kita hanya import kira-kira 800.000. Ini sebuah lompatan yang sangat besar sekali dan kita harapkan dengan terus-menerus kita konsentrasi ke sana, insya Allah kita sudah tidak import jagung lagi dalam 2-3 tahun mendatang, seperti beras. Swasembada ini mengartikan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor jagung dari luar negeri untuk kegunaan industri tertentu. Hal ini terutama bagi industri pakan. Sebagai salah satu industri dengan demand jagung terbesar, industri pakan diharapkan tidak lagi menggunakan jagung impor dan sepenuhnya menggunakan jagung lokal dalam produksi pakan ternak. Tentunya, pemerintah sendiri tengah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian jagung. Berdasarkan swasembada tersebut, pemerintah sedang gencar untuk meningkatkan produksi dan potensi jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dengan harapan dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan dunia. Kini, Indonesia sendiri berada di urutan ke-8 sebagai negara produsen jagung yang terbesar di dunia. Halo Ibu Dia. Selamat pagi. Iya, pagi Bu. Bisa diperkenalkan singkat dulu Ibu, bagaimana jabatan Ibu dan pekerjaannya? Nama Ibu itu Dia Indarti. Kebetulan Ibu itu jabatan sebagai Sekjen Masyarakat Agribisnis Jagung. Baik. Ya, untuk kantor pusat Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Agribisnis Jagung itu ada di Gading Kirana nomor 22 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke Bu, langsung aja kita ke bagian pertanyaannya nih Bu. Jadi saya ingin membahas lebih jauh soal komoditas jagung ini. Oke, baik Ibu. Kalau kan seperti yang kita tahu kemarin itu ada swasembada 2024 ya Bu, oleh Pak Jokowi. Bisa dari Ibu sendiri bisa diperjelaskan lebih lanjut dulu nggak Bu soal swasembada 2024 ini? Ya, baik. Tahun 2023-2024 ini memang pemerintah saat ini fokus pada ketahanan pangan. Dikarenakan memang dengan adanya krisis global, terutama adanya mengenai perang dunia ya di beberapa negara lain, itu mengakibatkan banyaknya kekurangan pasokan pangan, terutama di daerah yang sekarang kita tahu contohnya Ukraina dan Uni Soviet. Nah, sehingga di Eropa kan terutama makanan yang menjadi kebutuhan dasar adalah gandum. Nah, sedangkan Ukraina adalah salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Sehingga dengan adanya kondisi yang saat ini sepertinya memanas di wilayah-wilayah negara lain, ini mengakibatkan banyaknya negara-negara luar yang tentunya mereka menimbun pangan, sehingga Indonesia terkenal sebagai satu wilayah agraris ya, sektor pertanian yang mempunyai beberapa komoditi
hasil-hasil pangan itu tentunya menjadi tujuan utama dari negara-negara luar untuk bisa mengambil atau untuk bisa mengimpor hasil-hasil komoditi pangan dari Indonesia. Sehingga dalam hal ini pemerintah tentunya Indonesia yang memang sudah berapa tahun yang lalu ini memang lebih fokus pada pertanian global, pertanian Indonesia, tapi lebih tadi sampai dengan swasembada dan bagaimana saya lanjut ya. Jadi kenapa pemerintah sekarang ini mempunyai, artinya menetapkan bahwa 2024 itu adalah di mana dilaksanakannya swasembada pangan ya. Karena memang target di 2023-2024 ini adalah lebih fokus ke ketahanan pangan. Nah, dalam hal yang tadi kita sampaikan bahwa ada beberapa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan pertanian di Indonesia adalah di mana kebutuhan akan pangan itu tidak hanya dikhususkan di Indonesia, tapi juga negara lain juga ingin banyak mendapatkan beberapa komoditi sama, yaitu jagung. Gitu. Nah, jagung itu tidak hanya sebagai kebutuhan ternak saja. Sebetulnya jagung kita ini adalah jagung yang juga dibutuhkan untuk pangan. Baik, negara lain itu ingin mengimpor dari Indonesia ya Bu ya, dan ke Indonesia. Ya, itu dikenal orang pernah gitu. Ketika tahun 90-an sebelum swasembada beras, waktu pemerintahan Orde Baru, waktu sebenarnya jagung ini adalah sebagai makanan utama masyarakat Indonesia. Nah, kemudian setelah mulai masuk ke swasembada beras waktu itu, sehingga jagung ini lama-lama tidak familiar lagi di lidah masyarakat Indonesia, apalagi pada generasi tahun. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana tentang tadi pertanyaan yang kedua tadi? Jadi terkait dengan tujuan dari swasembada itu, apa benar itu tujuannya agar mengedepankan petani jagung lokal di Indonesia gitu? Menurut Ibu optimis tidak soal itu? Sebetulnya bukan mengedepankan ya. Jadi begini, tidak hanya istilahnya satu fokus mengedepankan. Jadi memang kebutuhan akan jagung di Indonesia sekarang ini sudah semakin tinggi. Nah, sehingga hampir kurang lebih sekitar 800 juta ton per tahun kita ini membutuhkan jagung setiap masa siklusnya atau setahun sekali gitu. Nah, sedangkan produksi kita di Indonesia ini belum mencukupi untuk kebutuhan akan pakan. Terutama ini kan kebanyakan jagung ini selama ini dipakai untuk pakan, untuk produksi pakan ayam ya, atau pakan ternak. Nah, sehingga untuk saat ini memang belum cukup. Untuk itu Indonesia, itu pemerintah mencanangkan swasembada jagung di 2024 ini, di mana memang agar petani jagung ini secara luasnya bisa menambah atau memperluas lahan-lahan yang lahan tidur, memanfaatkan lahan yang tidak maksimal, kemudian juga memanfaatkan lahan-lahan yang memang ini misalnya adalah lahan yang memang tidak dioptimalisasikan pada lahan pertanian. Nah, itu adalah salah satu tujuan daripada swasembada jagung. Kemudian tata niaganya, jadi hulu hilirnya juga ditata. Tetapi tujuan utama adalah meningkatkan produksi jagung, kemudian secara produktivitas nasional ditingkatkan, dan kemudian membangun ekonomi masyarakat petani yang tadinya mereka ini mungkin dalam satu tahun hanya bisa tanam sekali 2 kali, itu bisa dioptimalisasikan jadi 3 kali dalam budidaya jagung. Nah, seperti itu sebenarnya. Baik, kemudian otomatis kalau ini nanti dioptimalisasikan semua lahan tidur, kemudian difasilitasi oleh pemerintah dengan sistem mungkin pembinaan, pendampingan, kemudian juga bantuan-bantuan yang stimulan untuk membantu petani jagung, pasti otomatis itu petani jagung akan tanam jagung dan produktivitasnya meningkat,
dan otomatis ini akan menambah daripada nilai komoditi nasional gitu pertanian. Baik. Nah itu mungkin. Terkait dengan seperti yang Ibu bilang tadi tentang optimalisasi penggunaan lahan untuk membantu meningkatkan produksi komoditas jagung ya Bu. Itu kan pemerintah harus berperan besar dalam soal itu. Kalau dari pandangan Ibu sendiri, bagaimana menurut Ibu penerapan hal tersebut sejauh ini? Ya, pemerintah pasti berperan ya, dan saat ini memang sedang berperan. Jadi misalnya tadi, kalau dulu lahan-lahan, kalau jagung itu dulu hanya ditanam di daerah dataran-dataran yang sifatnya memang tidak ditanam padi, atau kebalikannya banyak dulu ketika musim sawah itu tidak ditanami padi, itu dulu banyak lahan-lahan yang memang tidak dioptimalkan untuk lahan budidaya. Nah, untuk dari mulai 2 tahun ke belakang, itu sekarang lahan-lahan persawahan yang pada musim sawahnya tidak berjalan, itu biasanya tanamin jagung. Nah, kemudian pemerintah mendorong dengan memberikan benih bantuan dan pupuk bantuan, walaupun nilainya tidak seberapa banyaknya, tetapi itu bisa mendorong agar petani ini punya kesepakatan tanam jagung. Kemudian secara penyuluhannya atau pendampingannya kepada petani juga dilakukan. Kemudian juga secara terakhir adalah bagaimana pasca panennya dilakukan, karena memang pemerintah juga menyiapkan sistem off-taker atau menyediakan pembeli atau tradernya untuk membeli jagung hasil dari budidaya tersebut. Gitu deh. Baik, untuk mengakhiri soal topik swasembada 2024 ini nih Bu, kan untuk targetnya ditargetkan di tahun 2024 itu kita sudah tidak ada mengimpor jagung untuk penggunaan pakan ya Bu. Menurut Ibu apa target itu bisa terpenuhi Bu? Bagaimana pendapat Ibu? Kalau jadi dalam sebenarnya terpenuhi atau tidaknya ini perlu kerjasama yang sinergi ya. Karena memang permasalahan budidaya jagung swasembada ini tidak hanya masalah bahwa masyarakat petani ini atau petani ini tidak punya benih atau petaninya tidak punya pupuk, bukan hanya sesederhana itu. Tapi memang ini perlu digali benar potensi yang ada di wilayah masing-masing. Yaitu misalnya di daerah dikastrisasi, dimampukan, kemudian land clearing lahan-lahan yang memang belum optimal. Nah ini peran pemerintah sangat penting gitu. Dan kalau memang ini bisa terjadi, ada yang memang rencana atau progres yang dibuat oleh pemerintah ini memang berjalan secara optimal di tingkat petani, di tingkat pedesaan yang memang melaksanakan program ini adalah petani di pedesaan. Saya rasa bisa ditingkatkan. Untuk saat ini aja untuk impornya sudah 2020 itu aja impor jagung sudah ditutup ya, kecuali hanya untuk kebutuhan sifatnya urgent gitu. Saya rasa kalau memang ini bisa optimal dan ini memang betul-betul bisa dilaksanakan sinergi antara pemerintah, kemudian dan petani, kemudian semua stakeholder semuanya bergabung dalam satu kolaborasi untuk menghasilkan konsep yang memang terarah dan meningkatkan swasembada jagung 2024 dan seterusnya. Saya rasa bisa. Pemerintah juga sekarang sudah sedikit banyaknya sudah tidak membuka akses impor untuk produksi jagung, karena untuk saat ini Indonesia masih bisa mencukupi, kecuali pada masa-masa tertentu yang memang misalnya musim panas seperti ini, itu jagung jarang sekali ditanam, hanya sekian persennya saja yang tertanam, 30% ke bawah, karena memang fasilitas atau kondisi cuaca ini tidak mungkin memaksimalkan, walaupun ini ada bantuan, ada benih, ada pupuk, tapi kondisi alam juga yang membatasi petani itu untuk berani menanam jagung pada saat musim panas, karena kebutuhan air itu adalah dasar utamanya untuk jagung bisa tumbuh subur. Itu mungkin. Baik, tapi untuk dari sejak dimulai swasembada ini sampai sekarang, produktivitas jagung sendiri itu sejauh ini kan selalu naik ya Bu, dari tahun ke tahun ya, secara keseluruhan. Nah, kalau dilihat juga dengan maksudnya meningkatnya jumlah jagung ini Bu, tapi harga jagung itu juga dia ada naik di tahun 2023 ini. Kalau menurut Ibu, apa jadi faktor dan penyebab di balik hal ini ya Bu ya? Kalau sebetulnya
Jadi pada masa-masa seperti misalnya pada saat budidaya ya. Jadi budidaya jagung ini akan berkurang ketika karena jumlah lahan petani kita itu makin sempit. Kemudian contoh seperti ini, ketika musim sawah, ini kan sawah lagi nanam. Jadi di sawah itu ada 2 musim. Kalau orang lebih familiarnya MT1, MT2, musim tanam 1, musim tanam 2. Nah ini lahan-lahan persawahan itu semua digunakan untuk tanam padi. Sehingga kita hanya memanfaatkan lahan darat saja, lahan yang memang tidak terlalu basah itu untuk tanam atau budidaya jagung. Nah, sehingga lahan-lahan persawahan yang hampir lebih luas daripada lahan perladangan ini semua dimaksimalkan untuk tanam padi. Tetapi nanti ketika musim MT1, MT2 padi ini tidak berjalan, ini lahan persawahan itu akan ditanami jagung semua. Sehingga nanti pada siklus bulan Oktober, bulan Juli sampai Oktober itu akan terjadi panen raya jagung yang cukup besar, dan ini jagung sangat sangat banyak, atau karena memang ini panen rayanya gitu. Kalau untuk saat ini dari mulai Desember 2022 sampai dengan saat ini harga jagung masih tinggi. Untuk di tingkat jagung basah saja di sawah atau di petaninya itu sudah mencapai di harga 3.800 sampai 4.000 rupiah per kilo saat ini, hari ini. Untuk tingkat jagung kering atau kadar kering di kadar 14-19 untuk hari ini mencapai 5.650 di feed mill. Nah ini karena memang kondisi antara si petani yang panen dengan jumlah kebutuhan jagung untuk para peternak dan kebutuhan untuk pakan ini sangat tinggi, tidak sesuai dengan jumlah panen yang ada, sehingga ini meningkat harganya. Baik, Ibu, sebenarnya kan berarti ini dari ada kalau dampak harga positif, harga naiknya jagung ini kan sebenarnya berdampak positif ya Bu bagi para petani dan produsen jagung sebenarnya. Tapi dampak betul. Negatifnya pun juga ada gitu Bu dari naiknya harga jagung terhadap terutama bagi pasar atau industri yang bergantung pada jagung, seperti kayak Ibu bilang tadi perusahaan pakan dan segala macamnya. Jadi menurut Ibu sendiri ini terkait dengan swasembada kan tujuannya tidak ada mengimpor lagi, itu apa ini Kak, positif atau negatif ya Bu? Bagaimana pendapat Ibu? Kalau kita sih sebetulnya kalau dulu kan impor jagung ini sangat bebas ya, sehingga pembatasan terhadap impor jagung ini sangat minim. Akhirnya ketika impor jagung ini diberi kebebasan untuk diakses oleh setiap pengusaha atau misalnya peternakan yang membutuhkan jagung, sementara jagung di luar itu, katakan jagung dari luar itu harganya lebih murah daripada jagung yang ada di Indonesia kalau dari jumlah, dan kontinuitas yang ada di kalau impor itu lebih kontinuitas dibanding dengan parsialnya jumlah jagung lokal itu. Misalnya sekali impor itu mencapai katakan 30.000 ton. Nah, satu kali berangkat dari Brazil atau misalnya dari Argentina atau misalnya dari Meksiko atau dari Peru kan itu. Nah, itu akan lebih katakan sekali mereka sekali perusahaan importer atau perusahaan ini impor itu bisa mencapai 30.000 ton. Nah, sedangkan untuk mencapai 30.000 ton kalau kita kumpulkan dari petani lokal itu butuh waktu agak lama. Kualitas, secara kualitas jagung di kita ini masih belum bisa seragam. Jadi petani ini, SDM, sumber daya manusia petani ini, mereka belum paham bagaimana kualitas jagung, bagaimana standarisasi jagung, spesifikasi jagung yang memang harus diketahui oleh para petani kita. Nah, minimnya pemahaman tentang kualitas jagung ini sehingga mereka tidak tahu bagaimana proses budidaya jagung sampai pasca panen yang tepat agar jagungnya punya nilai jual. Nah, pasti kalau impor itu sangat mempengaruhi harga jagung di tingkat lokal gitu, di tingkat petani. Karena dengan adanya jumlah impor jagung yang besar, ini otomatis akan berdampak terhadap penurunan harga jagung lokal di tingkat petani itu sendiri. Itu pasti berpengaruh sekali. Baik, jadi secara keseluruhan sebenarnya ya ini tetap mengarah pada hal yang positif ya Bu, terutama bagi para petani jagung di Indonesia ya Bu.
Iya, betul. Baik Bu. Jadi kan tadi setelah yang ibu bahas, jadi harga jagung sendiri itu sebenarnya tidak tetap ya Bu, disesuaikan dengan panen raya. Nah, tapi untuk kedepannya setelah semuanya ini sudah stabil dari segi produktivitas dan semuanya sudah memenuhi untuk swasembada 2024 ini, bagaimana perkiraan situasi harga jagung dan kondisi di kedepannya Bu? Karena ini kan juga mempengaruhi banyak industri lain ya. Ya, betul. Ya, jadi begini, pemerintah itu kan sebenarnya sudah membuat acuan, harga acuan tertinggi head ya. Nah, harga acuan tertinggi sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah itu kalau menurut Bulog, Badan Usaha Logistik, dengan Bappenas, Badan Pangan Nasional, itu kan sebenarnya acuan jagung itu dari harga 4.500 sampai 5.000 rupiah harga jagung. Sebetulnya kalau petani ini misalnya harganya itu tetap misalnya di 5.000, itu sebenarnya petani sudah untung. Walaupun untungnya itu tidak besar, tapi kepastian petani itu untung sudah gitu. Hanya permasalahannya kadang-kadang di tingkat kartel mereka juga berkompetitor. Contoh kita bicara di Lampung yang memang sentral jagung. Di sana ada sekitar hampir 20 perusahaan yang berkompetitor setiap hari dengan harga yang berbeda-beda. Padahal kalau menurut acuan pemerintah ya dengan harga 5.000 itu sudah untung. Tetapi ketika perusahaan membuat aturan sendiri, mereka ternyata lebih tinggi menerima jagung dari yang dibeli pemerintah. Misalnya mereka 52, 53. Otomatis petani akan mencari di mana harga dari pabrik yang paling tertinggi itu sendiri, yang akan mereka suplai jagungnya. Nah, sehingga ini kalau bicara tentang bagaimana situasi ke depan, ya selama memang petani itu masih diuntungkan dengan harga jagung yang stabil dan tidak keluar dari jumlah HPP, harga pokok produksi, dan keuntungan berapa persen, kan kalau jagung itu kan 4 bulan. Nah, 4 bulan kemudian misalnya dalam 1 hektar itu mereka keluar 7 ton saja bilan kering, 6 ton saja lah, 6 ton bilan kering dengan harga 5.000, berarti kan mereka sudah dapat 30 juta di angka kadar 15%. Tapi ketika misalnya jagung itu di bawah 5.000 misalnya, ya pasti itu berkurang dari sesuaikan dengan harga yang ada dikalikan hasil produksi. Yang jadi permasalahannya itu adalah HPP, harga produksi itu berbeda-beda. Di wilayah Indonesia nggak sama. Contoh, antara Lampung dengan Jawa itu sudah beda. Antara Lampung dengan NTT, dengan NTB itu beda-beda. Sementara harga di tingkat pasar lokal, di tingkat pasar, baik itu pasar lokal maupun pasar dunia, biasanya di pasar dunia jagung itu lebih murah daripada jagung lokal. Itu permasalahannya. Dan ini selama memang, tapi bagi kita sebagai katakan trader lah ya, sebagai trader atau sebagai pihak penengahnya, itu tentunya merasakan dampak yang cukup signifikan apabila harga jagung itu tidak sesuai dengan, kalau petani kan misalnya harga jagung dijual itu 4.000, mereka jual lepas 4.000. Sementara kalau di tingkat kita trader pengolah itu harus mengeringkan, harus membawa dari lokasi sawah ke dryer, dari dryer ke lokasi pabrik, kemudian dari jumlah kadar air yang tinggi kami susukan jadi 14 dengan penyusutan, kemudian pada saat pengiriman di pabrik kami mengalami juga penyusutan. Nah, sehingga kalau harga petani itu 4.000 itu sudah tinggi sekali. Tapi kalau di tingkat pabrik itu hanya 52 atau 54 tuh nggak untung buat kami gitu. Jadi tidak ada keuntungan buat trader. Nah, itu seperti itu. Baiklah, dari wawancara kita ini, dari kita omongan obrol-obrol ini seru sekali ya Bu ya. Kita jadi bahas lebih lanjut soal jagung dan kita bisa tahu betapa pentingnya jagung, dimensi-dimensi yang dipengaruhi dari segi budidaya, dari segi ekonomi sampai politik ya Bu ya. Baik, mungkin sekian begitu saja untuk wawancara dan kita ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu Diah untuk waktunya, sudah diluangkan waktu.
Terima kasih Iya. banyak, Bu. Baik. Ya, semoga apa yang didapat hari ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan juga bisa menjadi satu inspirasi, karena jagung ini bisa menjadi usaha yang menjanjikan bagi anak muda juga gitu. Apalagi sekarang ini banyak sekali kita ini artinya tidak hanya bertani tapi entrepreneur taninya juga harus dibentuk gitu. Jadi memang Benar harus ada sekali. keseimbangan gitu ya. Nah mungkin Ya, itu yang bisa Ibu sharing. Nanti boleh kalau ada hal yang bisa ditanyakan lagi. Ini baru kita bicara tentang jagung ya. Kita sudah kembangkan jagung itu juga tidak hanya menjadi jagung pakan ternak, karena kita hari ini fokus di pakan ternak ya. Sementara kita juga punya produk olahan jagung yang mungkin ini juga menjadi daya tarik tersendiri buat Adel untuk mungkin nanti lebih jauh mengenal jagung itu dari pucuk sampai akarnya. Jadi apa nih? Oh, kalau produk turunan jadi makanan, jadi kue, jadi snack, jadi tortilla, ya, jadi bubuk, jadi ini ada lagi. Kita punya jenis jagung itu banyak sekali. Jagung wheat dan jagung food. Ada jagung pulut, ada jagung full ini. Nah ini banyak sekali kategori jagung yang bisa dipelajari lebih jauh. Baik. Jadi kesempatan bisnis untuk yang ingin masuk nih itu berarti juga masih banyak ya Bu ya sebenarnya. Karena banyak. pengaplian untuk jagung sendiri itu sungguh banyak ya Bu. Jadi jagung itu bukan hanya sekedar sumber makanan sehari-hari aja. Komoditas jagung dapat mempengaruhi cakupan dimensi yang sangat luas. Potensi bisnis yang dimiliki juga sangat besar. Pengolahan jagung yang bisa dilakukan dapat menjadi fokus lain untuk kalian yang tertarik bisnis. Masih banyak loh potensi dari komoditas jagung yang bisa digali dan dikembangkan. Nah, setelah tahu lebih jauh mengenai latar belakang dan situasi komoditas jagung sekarang, siapa nih yang jadi tertarik untuk turut terjun di bisnis komoditas ini? Oke, ini adalah Economy Digest, deep insight behind any business and economic phenomenon.